Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khatib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal eksistensi diri dan tempat kembali, inilah tema yang akan saya bawakan pada kesempatan khutbah yang mulia ini. Banyak orang sudah seumur kita ini tidak mengenal diri, kemudian menjadi orang yang tidak tahu diri. Kok dia duduk di situ ya? Apa dia nggak tahu dirinya siapa? Ada seperti itu. Ada juga menjadi orang tidak sadar diri bahwa dia akan mati, nggak sadar-sadar dia. Banyak juga orang yang menjadi lupa diri, lupa dia apa yang harus dia persiapkan, kemana dia akan kembali. Dan tidak sedikit orang yang mati gantung diri. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita kenali eksistensi diri kita dan kemana kita akan kembali. Ketika baru saja menguburkan mayat, salah seorang berkata begini, kita baru saja mengantarkan sahabat kita ke tempat peristirahatan yang terakhir. Itu salah, karena kuburan itu bukan tempat terakhir, tetapi kuburan itu adalah tempat persinggahan yang kelima dari 13 alam yang akan kita lalui. Dunia ini adalah alam yang ketiga. Masih ada 10 alam di hadapan kita, dan sudah 2 alam kita lewati. Mari kita lihat. Alam yang pertama disebut dengan alam Jabarut, alam tanpa gambaran. Belum bisa disebut sebagai manusia karena masih terpisah-pisah. Jasadnya entah di mana, nyawanya pun tidak diketahui di mana, ruhnya juga demikian, serta korihnya pun masih entah di mana. Nah, alam Jabarut ini disebutkan dalam surah Al-Insan ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah pernah datang atas manusia satu waktu dari masa di mana ketika itu mereka belum bisa disebut sebagai manusia. Nah, itu namanya alam Jabarut. Surah Al-Insan ayat yang pertama. Di mana itu Ustaz? Digaibkan oleh Allah. Kepada yang gaib Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dari alam Jabarut kita dipindahkan ke alam yang kedua, yaitu alam Rahim. Rahim ini adalah salah satu nama Allah dari 99. Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi rahim diletakkan di perut ibu untuk tempat jabang bayi dibentuk di sana. Nah, jadi Allah berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-6, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim." Dialah Allah yang telah membentuk kamu, membentuk rupa kamu, membentuk wujud kamu di dalam rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi Allah ciptakan ada 10 cetakan manusia di dunia ini. Makanya kalau kita pernah melihat
kok bapak ini mirip dengan bapak di sana ya. Saya di Jakarta ini dan sekitarnya ada sekitar 5 orang yang mirip, padahal lain bapak, lain ibu. Kok bisa mirip? Itu satu cetakan Allah yang membentuk dalam rahim. Itu harus kita kenali. Allah yang mencipta, Allah yang membentuk. Allah itu al-musawwir. Nah, di dalam rahim itulah kemudian kita dibentuk. Jasad kita ini, manusia kita ini terdiri dari 4 unsur. Selama ini kita dengar, kita pernah dengar itu unsur jasmani dan rohani. Masih belum lengkap. Kita ada 4 unsur. Yang pertama unsur jasmani, yang kedua unsur hayati, yang ketiga unsur rohani, yang keempat unsur qarini. 4. Sebagaimana disebutkan di dalam surah At-Tariq ayat yang kelima. Ini unsur jasmani. Allah berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, ini diterangkan, dilanjutkan dengan firman Allah surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan demi sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam bentuk rupa yang kami ciptakan manusia itu dari saripati, dari tanah. Jadi tumbuhan menyerap saripati tanah, dimakan oleh bapak ibu kita. Pada bapak menjadi sperma, pada ibu menjadi induk telur. Ketika menikah, menyatu menjadilah kita. Itu secara jasmani. Kemudian para ulama merinci lagi, jasmani kita itu terdiri dari 4 anasir. Ada anasir air, anasir angin, anasir api, anasir tanah. Nah, itu disebutkan oleh para alim ulama. Kemudian anasir air itu menjadi tulang pada diri kita untuk mengokohkan batang tubuh kita. Jadi tulang kita itu dari air. Kemudian angin itu menjadi urat dan saraf untuk menggerakkan batang tubuh kita. Dari angin Allah ciptakan. Caranya kuasa Allah. Kemudian unsur api. Api itu jadi darah untuk menerangi batang tubuh kita. Makanya kalau badan orang itu sudah stroke sebelah, itu nggak ada cahaya, yang sudah pucat dia. Dari api darah kita itu. Makanya kalau potong sapi, pegang darahnya, hangat. Begitu darah manusia. Oleh karena itu setan itu mengalir di dalam darah. Karena setan dari api, dia suka yang hangat-hangat, mengalir di darah. Semakin hangat darah manusia, semakin suka setan berada di sana. Darah siapa? Ia darah koruptor, para pelaku dosa besar yang tidak taubat. Banyak setan di sana semuanya. Itu api. Kemudian unsur tanah itu menjadi daging, kulit, bulu, kuku, dan gigi untuk mengokohkan batang tubuh manusia. Itu. Kemudian nanti kalau dirinci lagi oleh ulama, masing-masing manusia itu inna sya'yakum la syatta, sesungguhnya profesi kalian itu berbeda-beda. Itu tergantung unsur mana yang lebih dominan. Misalnya ada orang usaha ini nggak laku, usaha itu gagal karena dia tidak tahu unsur apa yang dalam dirinya itu dominan. Kalau ada orang lebih dominan unsur apinya, itu biasanya nanam pohon pagi, sorenya mati. Ipar saya begitu. Kenapa bang begitu bang? Iya, unsur api kamu lebih dominan. Lalu cocoknya apa bang? Ya, saya tidak tukang las, tapi bosnya. Atau terkait dengan kuliner yang ada hubungan dengan api. Ini bukan cocok-cocok, memang begitu Allah ciptakan. Ini hamba-hamba Allah. Islam sudah mengatur itu semua. Jadi lengkap Islam itu. Baik, itu namanya unsur jasmani. Yang kedua adalah unsur hayati, artinya hidup, disebut dengan nyawa atau nafs. Bukan ruh, nafs, nyawa, jiwa. Kalau terkait dengan nafas, hidup namanya nafas. Itu jiwa, itu nyawa. Kemudian menghidupkan jasmani, itu nyawa. Kemudian bisa berpikir, bisa merasa, itu jiwa.
Jadi disebut dengan nafs. Kullu nafsin. Nah itu dia. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa. Dan jiwa ini, nyawa ini, hidup itu sudah ada sejak positif hamil. Positif hamil sampai menjelang 4 bulan, barulah jiwa itu diambil kesaksian oleh Allah, bersahadat di alam rahim. Disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah mengambil kesaksian kepada jiwa-jiwa mereka dalam kandungan itu. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Jiwa-jiwa itu bersahadat, kami menjadi saksi. Jadi di dunia ini sekarang banyak kaum ibu yang sedang mengandung. Di dunia ini sekarang, ketika menjelang 4 bulan bayi itu, janin bayi itu, seluruh jiwa itu disatukan, disahadatkan oleh Allah. Semuanya bersahadat, walaupun orang tuanya non muslim. Nah, itu namanya jiwa. Sekarang di mana jiwa itu, Ustaz? Yang sedang bicara dalam kalbu kita, yang sedang mikir, itulah jiwa. Bukan ruh, itu jiwa. Kepada jasad namanya nyawa. Jika berpikir dan merasa itu namanya jiwa. Dan jiwa ini bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Bisa jiwanya bersih, bisa jiwanya kotor. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan demi penciptaan jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan kepada jiwa itu potensi keburukan dan potensi kebaikan. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi orang mengotori jiwanya. Itu nanti jiwa itu nanti ada 7 tingkat ya. Ada nafsu amarah, nafsu mulhamah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Nah itu jiwa itu. Dan jiwa ini yang berdosa. Jiwa ini yang harus didoakan, bukan ruh. Maaf, selama ini kita sering mendengar ila ruh, ila arwah. Kalau saya pribadi dan beserta dari guru yang saya dapat, ruh itu nggak perlu didoakan karena dia murni. Nanti saya sampaikan. Yang kotor ini jiwa, makanya yang benar adalah ila nafs, ila anfus, atau langsung namanya. Oleh karena itu kita berdoa, Rabbana zolamna anfusan, Rabbana zolamna anfusan. Tidak ada doa Rabbana zolamna arwahana. Tidak ada, karena ruh tidak berdosa. Yang berdosa itu anfus, jiwa. Nah itu setelah bersahadat persis 4 bulan, barulah unsur yang ketiga Allah tiupkan ruh ke dalam jabang bayi yang sudah jiwanya itu bersahadat. Disebutkan dalam surah As-Sajdah ayat 9, summa sawahu, kemudian Allah menyempurnakan jabang bayi itu dalam kandungan 4 bulan. Wa nafakha fihi min ruhihi, lalu Allah tiupkanlah ruhnya ke dalam jabang bayi itu. Ruh itu yang mana, Ustaz? Nah, ruh itu dalam diri kita sekarang ini mengenalinya adalah, kata orang, tanyakan kepada nuranimu yang paling dalam. Itulah ruh, nggak pernah bohong. Ketika kita berdosa, ruhani bilang, jangan, itu nggak boleh, itu berdosa. Nanti kalau ketangkep bapak KPK macam mana? Tapi kata setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia membisikkan kepada jiwa, udah bleh, sikat aja, ambat aja. Kata rohani, jangan, nanti ketangkep, tenang aja, kan bisa bagi-bagi umpama. Akhirnya jiwa kita tergoda sama setan, udah selesai, nggak didengarkan rohaninya. Kenapa? Karena jarang dia silaturahim kepada rohani. Gak pernah dia nanya, padahal kita disuruh untuk muhasabah. Muhasabah itu silaturahim sama rohani. Yang sudah kenal nama rohaninya, panggil dia, ucapkan salam, ngobrol. Gak tahu setelah, karena jarang ngasih tahu. Dan gak mungkin dalam khutbah Jumat kita kasih. Dalam pengajian baru bisa kita berikan. Itu rohani, gak pernah bohong. Dia murni, dia hadiah, dia cahaya untuk menerangi jiwa. Kalau jiwa kita mau silaturahim kepada rohani itu. Nah itulah rohani. Nah kemudian yang keempat, ya begitu ditiupkan ruh, langsung Allah berikan jin qorib.
Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah qarin kalian dari bangsa jin. Kalau sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga punya qarin ya Rasulullah? Qala wa iyaya. Nabi bersabda, ya, aku pun punya qarin. Illa anna Allah la'anani alaihi fa aslama. Tetapi Allah menolong aku, jin qarinku itu sudah diislamkan Allah. Fala ya'muruni illa bi khair, maka tidaklah menyuruh aku kecuali yang baik-baik. Nah, jadi jin qarin Nabi sudah diislamkan. Makanya para ulama mengatakan Muhammad itu adalah nama jiwa dan jasad diberikan oleh kakeknya. Nama rohaninya adalah Ahmad. Nabi sebelum lahir di alam rohani sudah disebut ismuhu Ahmad, ismuhu Ahmad. Dan nama qarinnya disebutkan dalam adalah Al-Jabbar. Diislamkan diberi nama Al-Jabbar. Nah, lalu bagaimana qarin kami ya Rasul? Kata Nabi, tergantung jiwa kalian. Kalau kalian membaguskan jiwa kalian, maka qarin kalian pun bagus. Tapi kalau jiwa kalian rusak, jiwa kalian kotor, maka qarin kalian pun kotor. Jika qarinnya sudah kotor, maka dia akan mengundang 4 macam jin. Yang pertama, jin tempelan, itulah kesambat. Orang bisa kesambat karena jiwanya kosong dari akidah. Anak-anak kesurupan, pikirannya kosong dari akidah. Kayaknya kalau naik motor, naik mobil dari Ciputat kemari, berselawatlah di atas motor, bertalbiyah pun boleh. Jangan bengong, masuk jin, apalagi pikirannya tak jelas. Nah, berzikirlah dengan pikiran dan qalbu, menyebutlah kita. Kalau ntar ditepuk orang hipnotis, udah selesai. Itu maksudnya lewat qarin. Yang kedua, jin undangan, itulah namanya ilmu. Dikasih wiridan, nih baca ini. Yang datang jin itu hati-hati kalau nggak ada dalilnya. Itu malah dukun yang katanya orang-orang pintar tapi bodoh, itu bodoh akidah. Itu yang datang ngundang dia, ngundang. Masuk lewat qarin. Kenapa? Jiwanya kosong dari akidah, akidahnya nggak benar. Ya tibanya Ustadz Kiai itu punya khodam, itu ngundang, matinya susah. Nah, itu namanya jin undangan. Kalau kita akidah kita benar nggak bisa. Saya udah pernah itulah lakukan. Ngilmu saya. Ustaz Purba, aku nggak bisa masuk. Lu nggak tahu nanti, macam mana nggak bisa masuk saya? Kurang yakin Ustaz. Justru saya yakin udah datang kemari. Macam mana yakinnya Ustaz? Begini Pak Kiai. Ya Allah, kalau yang kau lakukan ini sesuai dengan syariatmu, mudahkan. Tapi kalau nggak, lindungilah. Oh, nggak boleh begitu. Lalu bagaimana? Pak Purba harus yakin sama saya. Kalau yakin sama Allah nggak bakal numpang tuh ilmu. Ilmu kontak pun begitu. Coba dorong saya supaya saya tentang, nggak bisa Ustaz. Kenapa? Ustaz harus marah dulu. Itu kuncinya. Dia kebal tuh anggar dia apa? Dia praktek ilmu kebal. Boleh nggak saya ingin golongnya? Untuk apa? Saya bacanya. Jangan. Kenapa? Ustaz baca ini nggak marah. Kalau marah baru mentang. Kalau nggak bisa. Akidah penting Pak. Nah, itu hati-hati jin undangan. Yang ketiga, jin kiriman. Itulah santet itu. Nafathati fil uqad. Jadi kalau kita benar rumah itu, begitu dikirim itu cuma di luar doang, paling kelenteng itu doang, nggak berani masuknya, nggak berani keluar lagi jadi. Nah, baru yang keempat namanya jin nasab, itulah jin keturunan, penyakit indigo. Itu bukan budi indra keenam, bukan, itu penyakit, itu jin nenek moyang. Kok nggak dapat? Karena antum keturunan ke-8, sumpahnya 7 turunan. Emang begitu, bukan lebih cara begitu. Apalagi negeri kita ini kan, negeri klinik. Nenek moyang saya dari Batak itu banyak tuh raja-raja. Di belakang saya ini banyak jin. Dukun pernah bilang itu banyak ustaz di belakang antum. Kenapa kalian enggak? Kau di sana ya, aku di sini. Lakum a'malukum, lana a'maluna. Itu namanya jin nasab. Hati-hati di akhir zaman ini banyaklah pengikut dajjal nanti. Nah, terakhir, kemana kembalinya? Yang 4 ini
tempat kembalinya beda-beda. Unsur jasmani, hayati atau nyawa atau jiwa, rohani, korini, ini pulangnya beda. Nanti kiamat disatukan lagi. Nah, disebutkan diantaranya yang Allah berfirman di dalam surah Toha ayat 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jasmani, daripadanya kami ciptakan kalian, di dalamnya kami kembalikan kalian, dan nanti di akhirat kami bangkitkan kalian. Jadi artinya apa? Jasmani kita pulang kembalinya adalah ke kuburan. Ya, 2 kali 3 panjangnya tergantung yang gali. Itulah untuk jasad kita. Oke. Nah, kemudian jiwa kita, nyawa kita itu kembali kemana? Ada 3 kemungkinan. Pertama, dia dimasukkan ke dalam barzakh. Wa min waraihim barzakhun. Di hadapan mereka adalah barzakh. Barzakh itu dinding tembok atau sangkar gunung. Dimasukkan ke dalam. Diletakkan di mana? Pertama, jejer dengan jasad dalam kubur. Nah, makanya di sini nanti ada nikmat kubur, ada azab kubur. Jiwanya itu. Siapa yang diazab? Inilah muslim maksiat. Yang dapat nikmat orang mukmin. Nah, itu makanya kita doakan. Itu yang pertama, ya, sejajar dengan kubur. Tapi ada yang diletakkan di bawah kubur, namanya sijjin. Di kerangkeng, tapi bawah kubur, ini tersiksa semua. Siapa mereka? Pertama, muslim fasik, ngaku Islam, tidak menjalankan rukun Islam sampai mati. Yang kedua, muslim musyrik, muslim munafik, berkata dusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Yang ketiga, muslim musyrik, na'budu pada Allah, nasta'in ke gunung kawi. Yang keempat, orang-orang murtad hakikat, murtad nilai. Yang kelima, orang kafir. Itu disijin, ditempatkan jiwa. Nah, kemudian yang terakhir adalah jiwa yang keiliyin. Begitu meninggal, roh itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh itu Allah tiupkan dari iliyin, tempat yang tinggi. Nah, makanya suruh pulang. Kata roh, ayo kita pulang. Jiwanya mutmainnah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Ayo pulang bareng di bawah roh. Di mana? Di iliyin, tempat yang tinggi. Itulah yang paling mulia. Siapa mereka? Itulah jiwa orang yang muttaqin. Puasa supaya takwa, haji umroh supaya takwa, kalau betul-betul dijiwai dan sesuai dengan syariat. Tapi sedikit yang kesana kembalinya, kebanyakan ke kuburan atau bahkan ke sijjin. Paling akhir korin di mana? Korin itulah gentayangan di atas kubur. Jadi nggak ada roh gentayangan. Yang sering nampak itu rohnya, Ustaz, bukan. Itu korinnya, hantunya. Kalau terjadi kecelakaan, mati di situ sering nampak, itu korinnya itu. Situ balik dia ke kuburan, bolak-balik aja. Ustaz, katanya di rumah kita wangi datang arwah nenek, bukan arwah, itu korinnya. Kalau orang baik wangi dia, kalau orang jahat bau dia. Makanya kita nggak boleh nyuguh ke mbak, itu nyuguh ke korin, ke hantu. Di Medan juga ada nyuguh begitu. Saya bilang haram ke keluarga saya, nggak boleh ke hantunya. Nah, itu sebagian ditangkap oleh dukun, jadikan ilmu santet. Yang kesurupan, siapa kamu? Saya itu korinnya, hantunya. Nanti begitu hari kiamat, hari bangkit, disatukan semua, bangkit dari kubur. Semuanya ini sudah saya jelaskan di channel saya. Silakan berkunjung, Ustaz Arifin Purba Official. Semoga bermanfaat untuk kita dan keluarga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah usiku wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkam tanzili, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajjah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa akhrijna minad dunya ma'al iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna minal maghrurin. Allahumma a'izil islam wal muslimin wansur man nasaraddin wa khudhul man khadharal muslimin khususan fi Indonesia wa Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bapak dan diluruskan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
或者